kami Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hari semakin bertambah besar anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar anugerah-Mu. Terima kasih-Mu semakin hari makin bertambah besar anugerah. Sungguh semakin hari semakin bertambah Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sungguh semakin hari. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu saat malam hari ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Termulia-mulialah Engkau Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidupku. Kami memuji, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan Engkau. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa, kembali Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih kemurahan-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, di mana Engkau sudah melawat kami. Engkau sudah melihara kami, menjaga, menolong, memberkati kehidupan kami. Hingga pada saat petang hari ini, kami boleh ada di rumah Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu Bapa, kami bersyukur dan kami bangga. Karena kami boleh memiliki Tuhan yang baik. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu ada buat kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan kami datang untuk mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu.
Terima Tuhan, kasih. sebentar. Terima kasih. Kami akan memuji Engkau. Kami akan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kami membuka hati kami. Tuhan, urapi kami. Layakkan kami semua. Terlebih hamba-hambamu yang melayani. Biarlah urapannya dari Tuhan bekerja atas kami semua. Kamu pimpin acara ibadah ini awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak deh kok Bapak Ibu. Oh iya. Mas. Mohon maaf. Sebelum kita lanjutkan pujian kita, sama-sama bangkit berdiri dulu ya. Kita pujikan Mas Amin. Pria Pantai Kosta. Amin. Haleluya. Lagu yang sudah 2 tahun tidak kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan. Kami Pria Pantai Kosta Tuhan. Kami mau maju bersama. Turut panggilan-Mu. Kami pria Pantai Kosta maju bersama turut panggilannya. Satu padu dalam kasih Tuhan, membangun gerejanya. Kami pria Pantai Kosta layani Tuhan, gereja dan keluarga. Kobarkan semangat, sebarkan firman-Nya bagi Kami Pria Pantai Kosta. kami pria Pantai Kosta maju bersama turut panggilannya. Amin. Satu padu dalam kasih Tuhan, membangun gerejanya. Kami pria Pantai Kosta layani Tuhan, gereja dan keluarga. Kobarkan semangat, sebarkan firman-Nya bagi Sekali lagi kami Pria Pantai Kosta. kami pria Pantai Kosta. Amin. Maju bersama turut panggilannya. Haleluya. Dalam kasih Tuhan, membangun gerejanya. Kami pria Pantai Kosta layani Tuhan, gereja dan keluarga. Kobarkan semangat, sebarkan firman-Nya bagi Kristus Raja. Amin. Bagi Kristus Raja, bagi Kristus Raja. Haleluya. Silakan Bapak-bapak untuk duduk kembali. Haleluya. Rasanya lama ya enggak ketemu Bapak-bapak secara khusus gitu ya. Hampir 2 tahun ibadah kaum pria enggak ada. Mungkin Bapak-bapak juga ya kangen ya. Terus mari ngono. Oh, saiki Bambang toh sing dadi koordinator kaum pria begitu. Ya karena kami dilantik pada waktu pandemi bulan Mei itu, dan selama pandemi kami mau ngadakan acara, moro angka COVID-nya naik terus tidak jadi lagi. Ya puji Tuhan kalau hari ini semua karena kebaikan Tuhan kita boleh kembali berkumpul tempat. Amin. Kita sama-sama mau katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
Tuhan Amin. Yesus, Engkau baik. Terima kasih. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Dua jempol. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu, Bapak-bapak untuk duduk kembali. Bapak-bapak merasakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Walaupun kita hidup di dalam zaman pandemi, Tuhan Yesus baik. Amin. Tetap baik. Tetap baik. Sangat baik begitu ya. Sangat baik. Kalau dari sini saya boleh melihat Bapak-bapak, rasanya sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin kalau dulu kita ketemu dengan orang ini sudah biasa begitu ya. Tapi hari ini kita boleh ketemu dengan keadaan yang seperti ini. Pakai masker gitu ya. Dulu kita lihat orang pakai masker itu aneh gitu ya. Hari ini kalau kita ketemu orang enggak pakai masker itu aneh begitu. Amin. Mungkin dari Pak Bintoro boleh kasih beberapa kesaksian sedikit aja. Nanti gilir semua kepingin ngerti kabarnya Selama pandemi. bagaimana atau selama pandemi ini. Mungkin Mbak Dwi bisa pinjamkan mic di tempat aja. Di tempat. Pak Bin, biar nanti enggak sungkan begitu ya. Puji Tuhan, selama pandemi Tuhan tetap begitu baik dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, walaupun boleh dikata dalam pekerjaan ini berinteraksi dengan orang banyak, orang luar kota, bahkan luar provinsi. Tapi puji Tuhan, berkat Tuhan atau pertolongan Tuhan tetap berlaku dan selalu akan berlaku untuk anak-anak Tuhan yang tetap berharap, berserah kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan
kalau hari ini kita bertemu dalam ibadah kaum pria, itu suatu hal yang luar biasa. Setelah sekian purnama kan kita nggak bertemu, dan hari ini adalah awal yang akan kita awali, dan untuk selanjutnya dan selanjutnya pasti akan kita lalui. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sudah 2 lebaran, mungkin bisa digeser aja Pak, digeser aja. Puji Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan di mana sore ini kami baru ini ikuti kaum pria. Ya, puji ini suatu Tuhan. kemurahan Tuhan. Puji Tuhan selama pandemi, puji Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Walaupun sulit tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Amin, amin. Terima kasih. Pemeliharaan Tuhan tetap gitu ya Pak ya. Puji Tuhan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Dalam waktu pandemi saya di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Katanya anak saya, Pak, sudah tua, nggak usah kemana-mana, di rumah aja. Ibadah online juga Pak Roy? Ya gitu. Terus apa itu, di gerejanya kapan? Ya nunggu kalau sudah boleh. Ya saya manut aja. Saya 2 tahun nggak ke gereja. Oh Tuhan Yesus, puji Tuhan. Aku 2 tahun nggak ke gereja. Karena dinyatakan nggak boleh. Karena usianya sudah 60 ke atas, 65 tahun ke atas nggak boleh. Saya manut aja apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala. Saya juga menurut apa yang sampai sekarang. Dan saya menjaga kesehatan. Saya mesti jalan pagi. Imun tubuh agar terus makan buah itu harus. Terus sampai sekarang juga saya menjaga kesehatan terus menerus. Dan diberkati oleh Tuhan, kami diberi kesehatan sampai pada pagi hari ini. Dan boleh berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mungkin Pak Jo, ayo. Terima kasih waktu diberikan. Tuhan sangat baik sama saya, sama keluarga saya. Karena di masa pandemi juga saya ketimpa kutukan dari Tuhan. Saya kena kaca Pak. Orang bilang itu paling tidak 8 bulan, 6 bulan kepergerakan kaki saya ini. Tapi oleh kemurahan Tuhan dan oleh bantuan doa Bapak Ibu, Bapak-bapak yang ada di sini juga, saya banyak terima kasih. 4 bulan lebih dikit saya sudah bisa bertatap muka dengan Pak Bambang, dengan bapak-bapak kaum pria. Dan saya sangat bahagia bisa kembali kaum pria ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Keuangan ya Pak Jo. Monggo Pak Nadi. Dikuatkan. Duh. Ya, Pak. Puji Tuhan, selama mungkin ada 8 bulan kami tidak mengikuti kebaktian ya, karena di usia saya ya mungkin banyak ya bapak-bapak yang mungkin takut dengan corona ya. Tetapi saya tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berdoa. Sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama dengan bapak-bapak semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Salam, puji Tuhan, pada saat hari ini kami ucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan. Tuhan telah menyatakan pemeliharaan dalam kehidupan kami berumah tangga, hingga saat ini kami boleh sehat dan baik dengan istri dan anak cucu kami. Dan puji Tuhan, pada saat ini kita bisa dikumpulkan bersama saudara-saudara kami kaum pria. Puji Tuhan, hari inilah hari yang terindah bagi kaum pria pada saat ini. Di waktu kami kembali. Puji Tuhan, kami ucapkan terima kasih banyak kalau pada malam hari ini kita bisa memulai ibadah perdana yang selama ini kita tunggu-tunggu selama 2 tahun lebih. Mungkin kita akan bisa melepas rasa kangennya karena kita begitu lama ingin bertemu dengan Bapak sekalian. Saya kira pasti kita ada ikatan batin. Kok lama kita enggak bertemu, enggak ibadah. Makanya ini malam perdana ini semoga untuk selanjutnya ibadah ini bisa berjalan lancar, semakin hari semakin. Amin. Haleluya. Pak Edi dilewati aja sawi. Pak Agung Pak Agung. Iso 2 sesi Pak Edi. Terima kasih sebelumnya Pak. Kami ucapkan syukur kepada saya kalau selama pandemi itu saya merasakan waktu setelah saya disuntik vaksin
Terus waktu hari itu enggak apa-apa, tapi setelah besoknya pagi, saya sakit 1 hari penuh, saya enggak bisa merasakan makan yang enak itu. Tapi puji Tuhan setelah 1 hari sudah sembuh. Terus kedua, saya juga gitu sakit, batuk, pilek. Saya kira juga kena COVID. Karena saya merasakan makan, minum itu juga tidak terasa. Tapi saya masih bisa mencium bau-bau itu masih bisa. Ya puji Tuhan. Akhirnya saya 1 minggu sembuh, 2 minggu tapi batuk saya belum selesai, belum sembuh. 1 bulan baru batuk saya sembuh. Ya puji Tuhan, semua itu karena saya percaya kalau semua itu anugerah Tuhan. Amin. Terus kedua ini saya juga pertama kali ikut kaum pria. Mudah-mudahan ini lanjut. Ini kelanjutannya saya bisa ikut terus. Ya, amin. Setelah itu minta dukungan semua bapak-bapak di sini supaya saya bisa hadir setiap ada kebaktian kaum pria ini. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Lek ndak teko tak kandhani Pak Jadi. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Selama pandemi ini yang jelas kita hidup itu berubah. Yang dulu itu kita tidak pernah cuci tangan, tidak pernah pakai masker, sekarang itu berubah sama sekali. Ya, pandemi 2 tahun berlalu ini yang jelas perekonomian terutama di pribadi saya itu jeleput-put. Tapi saya percaya semua itu Tuhan tetap menopang. Amin. Sampai saat ini kami juga bangkit kembali. Amin. Tuhan selalu menopang hidup kami. Amin. Terima kasih waktu yang terbaik. Amin. Kalau orang belum pernah ngerasain jeleput Pak, sungguh mungkin enggak mengakui Tuhan begitu ya. Monggo Pak, jadi. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, bagi saya waktu 2 tahun bukanlah waktu yang pendek. Saya sangat-sangat ada kerinduan kepada Bapak. Bahkan kemarin ada berita kalau hari Rebo itu ada kaum pria yang pertama. Waduh, hati saya berdebar-debar, senang sekali. Ya. Saking senangnya berdebar-debar ya. Oleh karena saya sangat-sangat merindukan. Karena bagi saya sebagai sebagai kaum pria, saya paling tua ya, paling tertua saya ini. Kalau saya melihat kanan kiri saya ini, saya adalah paling puji Tuhan kalau sampai sekarang saya masih bisa mengikuti kaum pria. Amin. Sehat terus Pak. Selamat malam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji Tuhan, selama pandemi saya tetap melaksanakan aktivitas dalam pengertian untuk kebutuhan jasmani, tentu makan minum seperti yang biasa dilakukan, kemudian berolahraga setidak-tidaknya setiap 1 minggu 3 kali jalan, kemudian ya makan seperti biasa, tentu juga menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan yang ada. Kemudian untuk kebutuhan rohani, karena saya menganggap bahwa pandemi atau menggejalanya virus COVID-19 itu sebagai penampian, artinya penampian itu
bagaimana ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu. Saya menyadari ketika pada dulu hari Selasa ya kalau tidak salah kaum pria, hari Minggu, kemudian kebaktian di cabang sebelum pandemi ada, sehingga saya meningkatkan waktu untuk belajar bersama Tuhan dengan menggunakan IT yang ada sebisa-bisanya. Tentu yang saya lihat kontennya bukan konten-konten MKC, saya kira paham ya, tapi itu hanya sekedar tambahan, tapi konten-konten yang membangun kekuatan iman, yang membawa kasih kita itu tetap menyala, kemudian pengharapan kita tetap kepada Tuhan. Amin. Dan juga kalau ada konten yang sifatnya misalkan memperbanyak misbah doa, kemudian mengikuti sedikit webinar ya, melalui Zoom itu saya ikuti, dan saya rasakan pengiringan saya kepada Tuhan semakin hari semakin bertumbuh. Kegairahan itu ada mengikut Tuhan. Amin. Karena saya menyadari bahwa saya sudah berumur 60 lebih dan saya beralih berpikirnya menghilangkan kecintaan saya terhadap dunia, tetapi mempersiapkan hidup yang akan datang bersama Yesus. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Monggo Mas Yuli, titik ya enggak apa-apa, tenang aja. Iya. Puji Tuhan, terima kasih pada malam hari ini bisa berkumpul. Mungkin saya baru ini ya ikut ibadah. Iya. Apalagi sudah 2 tahun nih. Dan umur 2 tahun pandemi ini saya juga bersyukur meskipun masih posisinya menganggur. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus juga memberkati kami, sekeluarga diberi kesehatan dan saya juga berterima kasih meskipun posisi masih menganggur tapi masih ada berkat yang masih kami terima. Terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memelihara gitu ya. Karena memang sektor pariwisata, waduh paling nemen. Mari Pak Isli. Ya, terima kasih. Ya, tentunya selama pandemi ini menjadi pergumulan yang luar biasa khususnya dalam pelayanan. Tetapi lewat pandemi ini kami boleh melihat bagaimana ya kalau di sini kan ibadahnya online. Ya, kalau kami di Jatilengger rumah ke rumah, tetapi satu hal yang luar biasa bahwa selama pandemi persoalan ini semakin ke rumah yang dapat hal positif yang dapat dilihat, yang lama tinggalkan Tuhan, yang lama tidak ibadah mau ikut ibadah, dan itulah kebaikan Tuhan yang tak ternilai. Kenapa? Karena jiwa-jiwa yang lama undur tinggalkan Tuhan boleh kembali kepada Tuhan. Amin. Soal berkat jasmani tidak bisa diungkapkan karena hal yang luar biasa, mungkin melihat perubahan tubuh ya. Ini bentuk dari berkat jasmani. Melemu gitu ya. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan di mana pada hari ini kita boleh berkumpul semua untuk beribadah yang perdana. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan. Walaupun selama pandemi ini keluarga kami juga mengalami ada yang kena. Tapi itu semua juga kuserahkan pada Tuhan, sehingga anak-anak kami yang kena itu semua tidak terlalu lama boleh dipulihkan Tuhan. Dan sampai saat ini semua keluarga kami
sudah sehat semua. Terima kasih, itu saja. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Amin. Pak. Puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami, bahwa kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kasih kemurahannya dan mengucap syukur pemberian Tuhan yang luar biasa, bahwa sampai saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Amin. Yang pasti kami dalam iman kami sebagai pendoa pagi, pendoa Sabat, juga kami meningkatkan iman kami. Amin. Dalam pergumulan malam, yaitu doa Sabat, yaitu mengadakan baca firman dan pujian kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita itu banyak membaca firman pada malam hari dan menyembah kepada Tuhan, niscaya Roh Kudus itu akan membentuk kita. Karena apa? Karena kita menghadapi akhir zaman, perlu kita bersekutu dengan Roh Kudus. Amin. Maka dari itu marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama kaum pria yang sudah lansia ini, marilah kita semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Banyak membaca firman, dan itu istilahnya mengadakan pujian penyembahan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara kita dengan luar biasa dalam keadaan sehat dan walafiat. Sekian, terima kasih. Amin. Monggo Pak Gus. Puji Tuhan, kalau masalah pandemi semua menikmati, tetapi selama mengikuti ibadah online, pengalaman yang sangat indah di dalam kehidupan saya itu terjadi. Untuk mengikuti ibadah pagi itu selalu mendapatkan berkat rohani, dan puji Tuhan berkat jasmani juga. Saya pakai wifi karena televisi saya bagus semua. Tetapi setelah TV yang keempat itu rusak, sehingga saya menggunakan tab saja. Pada waktu ibadah pagi kuota saya habis. Jadi saya sudah nggak pakai wifi lagi, hanya pakai kuota. Dan puji Tuhan, kuota saya habis, saya lari di pos satpam. Pos satpam situ saya menikmati ibadah pagi sampai selesai jam 7:30 lah. Dan puji Tuhan, setelah saya mau pulang, ternyata disiapkan sarapan. Dapat jatah sarapan. Dan itulah pengalaman saya. Dan saya juga menyarankan kalau punya televisi LED begini, sebaiknya jangan bersamaan belinya. Pengalaman saya harus agak ada jaraknya, karena 4 saya di rumah itu, di kamar atas 1, di ruang atas 1, di bawah itu ruangan 1, kamar 1, bersamaan semua rusaknya. Dan sekarang saya pakai televisi tabung lagi. Dan puji Tuhan, karena saya belum beli yang LED lagi supaya bisa pakai online. Dan puji Tuhan, itulah pengalaman pada saat keras-kerasnya pada bulan Juli, itu beberapa kali saya mendapatkan itu. Kalau saya, karena saya takut kehabisan kuota, jadi saya selalu bergabung di pos satpam. Saya gabung situ, saya sembunyi di situ, ikuti ibadah daripada mengganggu orang mau pergi bersepeda. Saya di dalam pos untuk menikmati ibadah pagi, dan puji Tuhan beberapa kali, Pak Agus ini jatahnya sarapan, bukan lagi 1 tapi 2. Dan puji Tuhan, itulah kelimpahan yang selalu Tuhan berikan kalau kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Terima kasih, itu pengalaman selama pandemi ini. Alamatnya di mana? Di Kenari itu. Iya, saya minggu depan ke sana. Dan untuk sarapan. Cari wifi sama sarapan. Mungkin Pak Adi. Ya, Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang yang percaya dan mengaku sebagai anak-anak Tuhan akan tetap setia apapun keadaan, apapun yang terjadi. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan, dan setiap janji Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, pasti akan dinyatakan dalam kehidupan kita asal kita tetap setia sampai akhir kehidupan kita. Demikianlah, Tuhan. Pak Dwi. Puji Tuhan, ini keluarga saya ya
ketiban berkat. Anak saya bulan Juni itu kena COVID. Waktu di Jogja saya suruh pulang. Terus puji Tuhan ndak di rumah isolasi tapi ya dirawat di rumah sama istri saya, tapi dengan protokol kesehatan yang penuh. Saya ndak berani mendekat. Puji Tuhan selama hampir 15 hari sudah anak saya sudah ndak bisa diem, ndak bisa makan, sudah ndak enak, sudah semua sudah dialami. Tapi puji Tuhan 15 hari sudah sembuh. Itu karena pertolongan Tuhan juga. Terima kasih. Nah, kalau saya berkaitan dengan kaum pria ya begitu ya. Saya dapat sampur untuk meneruskan kaum pria ini di bulan Mei, dan itu sesuatu yang mungkin sulit ya. Dulu saya bayangkan saya mau terima kaum pria itu jadi koordinator kaum pria jauh sebelum itu ya. Jadi sebelum pandemi saya sudah bayangkan oh nanti gini. Ternyata begitu pandemi, ternyata memang diresmikan pada waktu pandemi dan semuanya terjadi. Dan saya bingung juga mau membuat program juga rasanya bertentangan dengan aturan pemerintah begitu ya. Akhirnya satu yang bisa saya lakukan adalah melalui grup WA begitu ya, grup WA kaum pria. Mungkin nanti yang belum masuk bisa kasih nomornya untuk bisa join di kaum pria. Adalah saya selalu memberikan renungan firman Tuhan setiap pagi. Setiap pagi sebelum memulai semua aktivitas, saya mengharapkan sebagai koordinator kaum pria, mengharapkan bapak-bapak, pria-pria sudah diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Amen. Bapak-bapak sudah makan duluan sebelum jalan berkegiatan begitu ya. Itulah yang jadi kekuatan kita, dan Bapak Gembala katakan bahwa tidak ada yang nggak ada yang lain yang kita butuhkan selain berdoa, makan kebenaran firman Tuhan. Itu aja. Terus itu yang harus kita galakkan, dan biarlah Tuhan Yesus sendiri yang terus memimpin kita, mengertikan kita, terus mengatur setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kita sudah kangen-kangenan saat ini, kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kami jemput bapak-bapak untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mau katakan, peganglah tanganku Roh Kudus, karena kami yakin, kami percaya hanya kekuatan yang daripada Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk boleh melalui setiap apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sungguh peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, sungguh Tuhan setiap hari. Pegang setiap tangan kami. Kami tidak mampu Tuhan, kami tidak bisa Tuhan, kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan tanpa. Amin. Sungguh Tuhan
kami yang bertata dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kembali kami ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan karena pertolongan Engkau pada saat malam hari Tuhan. Oh Tuhan, kiranya sebentar kami akan menerima sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Pakai lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan menjadi saluran berkat. Biarlah kami boleh mendengarkan, boleh melakukan Tuhan apa firman yang Engkau sampaikan pada saat malam hari ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini Tuhan. Oh Tuhan, ucapan syukur dan terima kasih ini hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Bapak. Amin. Silahkan duduk. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat pertama di sini Gembala Sidang Jemaat ini Bapak Pendeta Hevermaniku memberikan saya kesempatan untuk saya melayani Tuhan. Sebenarnya hari ini di Madiun saya juga dapat tugas kaum pria juga 6:30. Tapi karena beliau meminta saya tunda untuk pulang besok. Terima kasih buat kesaksiannya semua. Saya berharap semua diberkati dengan kesaksian bapak-bapak. Satu hal yang pasti, tidak ada orang yang kebal terhadap pandemi ini. Mulai dari presiden sampai bayi, mulai dari orang kaya sampai orang miskin, semua tidak ada yang kebal dan tidak ada yang bisa menolak. Seberapa kuatnya kita tidak ada yang bisa menolak. Bahkan orang-orang yang fitness juga kena COVID, ada yang meninggal. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak semua, saya kayak Pak Bambang ini, bapak-bapak semua yang dikasih Tuhan. Saya diberi, gak tahu kalau Hever jam 7 itu harus selesai, sekarang jam 7 kurang 10. Ya, saya akan berkhotbah tentang motivasi aja. Saya sudah nyiapin khotbah tentang menjadi pria yang militan, menjadi pria Pantekosta yang militan, tapi saya tidak ambil itu, saya hanya memberikan motivasi. Bapak-bapak semua yang diberkati Tuhan. Ketika kita mendengar berita-berita dari dunia, baik dari media sosial, dari koran atau apapun itu yang kita baca mengenai keadaan hari ini, semua orang akan dibuat terkejut dan takut. Itu pasti. Pasti. Tidak ada berita yang tidak menakutkan. 2 bulan ini teman-teman saya upload, kalau enggak papahnya mati, adiknya mati, anaknya mati, saudaranya mati. Menakutkan. Saya hanya memotivasi. Kalau berita semua dari dunia itu menakutkan, kembalilah kepada Alkitab. Karena semua di dalam kendali Tuhan. Amin. Tidak ada buku yang membuat kita semakin kuat ketika menghadapi apapun selain Alkitab. Di Alkitab itu banyak sekali contoh ketika Tuhan mengirimkan sampar, tapi semua itu ada di dalam kendali Tuhan. Ingat ketika Sadrah, Mesak dan Abednego harus masuk ke dapur api. Toh pada akhirnya Tuhan yang mengendalikan api. Kemudian ketika Daniel dibuang ke kandang singa, kita mungkin berpikir apakah singanya ompong sampai tidak bisa makan Daniel? Tidak, itu semua di dalam kendali Tuhan. Berapa kali Yerusalem dikepung Tuhan, tapi itu semua, di balik itu semua ada kuasa yang tidak terbatas yang mengendalikan segala sesuatu, termasuk pandemi hari ini. Saya patut bersyukur kalau hari sampai 2 tahun bapak-bapak tidak bisa datang untuk ibadah kaum pria, hari ini bisa datang yang pertama dan saya diberi kehormatan untuk menyampaikan motivasi. Saya berharap bapak-bapak kembali kepada Alkitab. Amin. Makanya seringkali banyak orang mengatakan amin, mengangguk-angguk tanda setuju ketika firman Tuhan disampaikan, Alkitab malah tidak pernah dibaca. Ini yang namanya tragedi. Ada seorang suami istri datang, suami istri kaya raya. Dia pensiun di pantai, dia anak Tuhan. Seumur hidupnya ketika dia menunggu kematian, dia mengumpulkan kerang, koleksi hal-hal yang kemudian di akhir zaman dia datang kepada Tuhan mengatakan seperti ini, Tuhan lihatlah kerang-kerang saya betapa cantiknya. Inilah tragedi bapak-bapak. Kita tahu kalau hari ini bapak-bapak mengetahui bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu dan kita tidak pernah connect dan mau bersinergi dengan Tuhan. Doa aja jarang, malas baca Alkitab, apa yang terjadi? Tuhan lebih memilih orang yang setia, Tuhan lebih memilih orang yang tekun. Kalau saya di Madiun, sudah lama kita mengadakan dan saya melihat memang banyak kaum pria tuh istilahnya paling males daripada ibu-ibu. Lebih sedikit, selalu seperti itu. Di semua gereja yang pernah saya datangi, kaum pria lebih sedikit dari ibu-ibu.
Saya yakin tidak dari jemaat ini mungkin ini nggak ada separuhnya ya, bapak-bapak. Tapi yang bisa meresponi inilah yang saya mengapresiasi. Saya mengapresiasi bapak-bapak bisa datang, apalagi Tuhan, amin. Saya akan menyampaikan seperti ini, wajar nggak kalau kita takut, wajar nggak kalau kita khawatir karena ada pandemi. Beberapa orang mengatakan kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh. Yesus pun mengatakan, dan ada banyak sekali kata-kata jangan khawatir, jangan khawatir. Artinya apa? Manusia itu khawatir. Makanya Yesus selalu menekankan jangan khawatir. Bahkan ada orang utak-utik Alkitab menghitung 360 kali kata 365 kali jangan takut dan jangan khawatir. Artinya apa? Itu 365 hari mewakili satu kali jangan takut. Itu selalu Tuhan kasih kata jangan takut, jangan khawatir. Dan Tuhan selalu berjanji, aku mau melihara kamu. Amin, bapak-bapak. Saya mau kasih pelajaran seperti ini. Kekhawatiran itu dapat melumpuhkan kita, melumpuhkan semangat Anda untuk ibadah, melumpuhkan semangat keinginan masa depan, pengharapan, dan seluruh kekuatan Anda semua akan lumpuh kalau khawatir. Kemudian kekhawatiran juga membuat kita semakin tenggelam. Kekhawatiran juga membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Kekhawatiran, satu hal yang tidak pernah bisa connect kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, dahsyatnya Tuhan, satu hal yang menghalangi kekhawatiran. Kita tahu kan ketika kita melihat bintang alam semesta itu diciptakan Tuhan hanya seperti ini. Bara istrinya dalam bahasa. Jadilah sesuai ucapan firman Tuhan, jadilah. Betapa dahsyatnya itu. Tapi yang menghalangi cuma satu, khawatir. Tuhan itu dahsyat bapak-bapak semua, amin. Kekhawatiran tidak akan pernah bisa membuat Tuhan bekerja. Dan kekhawatiran juga tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kita. Dan tidak akan pernah bisa menemukan solusi. 5 menit. Kekhawatiran akan mendatangkan bencana. Tuhan hanya berharap supaya semua yang ada di gereja, saya nggak akan buka Alkitab terus terang karena waktu saya terlalu mepet. Nanti katanya Hever ada yang memantau ya. Bapak-bapak semua, Tuhan Alkitab sering mengatakan Anda harus tekun. Kita ingat tentang kisahnya Hana, Penina, dan Elkana itu. Dia bertahun-tahun tidak memiliki anak, tapi dia tekun untuk datang bait Allah. Madu, Alkitab mencatat madunya selalu menyakiti hatinya, tapi dia tidak peduli. Saya tekun, saya datang ibadah. Itu Hana. Saya mau kasih gambaran seperti ini. Tekun itu seperti apa? Tekun itu saya pernah melihat di kalau channel National Geographic di animal itu ada ular kawin, kemudian dia mengandung, melahirkan telur-telur. Bapak-bapak tahu enggak? Kalau yang betina itu mengerami telur itu maksimal atau minimal itu 3 bulan sampai telurnya menetas, dan dia tidak pernah makan satu binatang apapun untuk mengisi perutnya. Dia tetap di situ. Itulah ketekunan. Demi satu tujuan, anaknya lahir. Dan bapak-bapak kalau hari ini punya masalah, tekun saja datang. Demi satu tujuan, Tuhan akan memelihara bapak ibu semua. Amin. Amin. Haleluya. Saya mau akhiri seperti ini. Saya pernah menyampaikan sesuatu tentang pandemi ini di gereja tempat saya praktek. Ini sebuah fakta tentang virus COVID-19. COVID ini tidak akan pernah bisa selesai. Sampai akhir zaman namanya COVID-19 akan ada. Ini untuk menutup supaya bapak-bapak memahaminya. Kita akan berdampingan dengan COVID-19 ini sampai akhir zaman. 100 tahun yang lalu itu namanya ada muncul yang namanya flu Spanyol. Flu Spanyol ini flu yang munculnya memang di Spanyol saat itu. Flu. Hari ini kita tahu flu Spanyol ini influenza itu. Dulu itu mematikan. Di tahun 1918 itu muncul pertama kali. Penduduk dunia saat itu 1,5 miliar. Yang meninggal kurang lebih 20 sampai 50 juta orang. Hanya karena flu Spanyol, flu yang Anda kenal dengan influenza hari ini. Betapa menakutkannya saat itu. Dan tidak ada obat sama sekali. Hari ini ketika bapak-bapak tahu ada influenza, cukup dengan Neosep Forte 2500 sembuh. Dan flu ini bermutasi menjadi COVID-19. Saya bukan dokter, tapi ketika saya telusuri, ini COVID-19 tetap N1, N berapa kemarin tuh. Memang muncul berapa delta apa itu. Kita akan bersahabat dengan COVID. Makanya ketika kita paham hal-hal seperti ini, kuatkan imanmu. Kuatkan juga imunmu, imun tubuhmu.
Iman dan imun harus tetap seimbang Bapak-bapak semua, amin. Amin, haleluya. Dan saya bersyukur bagaimana menguatkan iman. Kalau ada ibadah, ibadah saja. Masalah khawatir Tuhan yang mengendalikan, ibadah saja. Kita tidak akan pernah mati kalau Tuhan tidak mengatakan kamu mati. Makanya tadi saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Saya pulang seharusnya seminggu yang lalu saya pulang. Saya harus mengalami kecelakaan ini, jari saya hilang putus pas kuku, tabrakan dengan obrok. Saudara Hever sudah tak kasih fotonya ya. Saya tabrakan, begitu tabrakan saya tidak sedih sama sekali. Saya bahkan ngomong, Tuhan saya ampuni orang yang nabrak saya. Dia nyalip truk, saya tidak tahu kalau obrok malam-malam kan. Ternyata tahu-tahu sudah berapa meter, obrok saya nggak bisa menghindar. Brah, tidak ada yang jatuh, saya cuma noleh. Tapi saya tetap jalan kenceng. Setelah 50 meter kemudian saya tahu, kok panas jari saya, tak saya lihat hilang ujung jari saya. Saya langsung berhenti di Tugu Rantai. Puji Tuhan, Tuhan itu baik karena apa? Saya tidak mengizinkan saya harus kecelakaan di Nganjuk. Saya tidak punya saudara di Nganjuk atau di Kediri, terlalu jauh di Tugu Rantai. Saya tabrakan di situ, saya berhenti di situ, saya telepon adik saya ngurusin. Hari ini tadi saya ketemu saudara Wiwit untuk ganti setir saya, setir yang tebal kayak gitu sampai bengkong. Rem saya itu sampai pecah. Ini yang hantam itu rem saya sama setir. Itu kayak tangan jari digini langsung kita pasi palu, jrot sampai hilang. Itu tangan saya. Kalau teriris sampai putus, mungkin tidak ngilu sampai berhari-hari. Ini saya ngilu sampai berhari-hari. Saya begitu tahu kejadian seperti itu, saya percaya Tuhan mengendalikan. Karena dia lihat memang kalau kecelakaan dia izinkan saya kecelakaan seperti itu. Nah, saya sering ngomong sama orang-orang di rumah saya hidup baru tanpa ada ujung jari. Segala sesuatu di dalam kendali Tuhan. Saya langsung mengatakan saya berdiri, saya berhenti jam 10 itu di Tugu Rantai pertigaan itu. Saya sendirian di situ, saya berdoa, Tuhan saya ampuni. Saya terima ini dan saya tidak marah. Saya katakan sama Tuhan, ya sudah saya alami seperti ini, Tuhan itu baik. Benar kata-kata bapak-bapak, Tuhan itu baik. Tidak ada orang yang susah hari ini dalam hal apapun, ekonomi, kehidupan, enggak ada yang susah. Pak Win jeleput tadi. Bahkan di mana-mana pelayanan yang paling terasa itu yang di perintisan. Sakit gembala-gembalanya di perintisan. Sudah kehidupan orang-orang biasa, tidak boleh ibadah, sakit. Tidak hanya semua sektor mengalaminya, tapi percayalah bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatunya. Kalau ibadah, ibadah saja. Percayalah kalau tidak diizinkan Tuhan mati, enggak mati. Bahkan Ayub itu sampai menderitanya ngomong, aku ini pengen mati, lebih baik aku mati atau lebih baik waktu aku mau lahir Tuhan ambil saja supaya saya tidak melihat indahnya matahari atau apa. Tidak, ternyata Tuhan juga pulihkan Ayub. Amin bapak-bapak, amin. Nanti kalau ada ibadah berikutnya datang saja, jangan khawatir. Percayalah, tapi tetap juga jaga protokol kesehatan. Di rumah jalan-jalan. Tadi bapak saya juga tidak mau bersaksi, saya bersaksi beliau selalu menjaga iman dan imunnya. Saya tahu kalau beliau setiap pagi doa, saya tahu dia baca Alkitab. Malah mak saya ini memang saya suruh baca Alkitab. Puji Tuhan sekarang saya setahun 3 kali saya baca Alkitab. Wah, kalau saya 2 kali kan saya kalah sama mak saya. Saya bilang seperti sama mak saya baru 33 kali baca Alkitab. Yoleh, mak sudah 20 kali lebih. Tidak apa-apa, saingan sama mak saya. Imannya akan bertumbuh ketika membaca Alkitab. Makanya ketika kita datang ibadah, ketika ada orang mengatakan amin, amin itu harus dilakukan. Kita harus menjadi pelaku firman. Bapak-bapak saya mau tanya gini. Kenapa bapak-bapak tadi datang? Apa karena Pak Win pengen ketemu Pak Dwi? Atau bapak saya mau ketemu itu? Tidak. Ketika kita datang ini kita sedang mempraktekkan iman. Makanya firman Tuhan mengatakan jadilah pelaku firman Tuhan. Ya salah satunya ya ini. Makanya kalau dikatakan misalnya, nyampo kamu mau melayani, jawabannya cuma simpel. Saya mempraktekkan iman saya dan iman saya akan bertumbuh. Di rumah saya juga akan mempraktekkan imun saya akan kuat untuk menghadapi ini. Memang kita tidak boleh mencobai itu. Jangan berarti ketika saya mengatakan seperti ini, Tuhan kan mengendalikan. Saya tak, ya itu konyol, itu bodoh itu. Tetap jaga protokol kesehatan, apapun yang diperintahkan. Percayalah bahwa pemerintah ketika menyampaikan sesuatu itu dari Tuhan. Amin. Kalau di Madiun, saudara Hever sudah lihat gerejanya
2 kali ini panjangnya ya, lebarnya lebih lebar sedikit ya Pak Heber. Itu jendelanya gede-gede. Setiap kali ibadah harus dibuka jendela yang gede-gede, AC nyalain supaya sirkulasi. Tadi di situ sehat. Puji nama Tuhan Bapak-bapak semua. Saya lewat. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kalau bisa datang saat ini. Kita harus membangun iman kita. Iman satu-satunya ayat yang mengatakan seperti ini. Bahwa jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tadi Bapak, saya Pak lupa saya mendengarkan firman Tuhan lewat sosial media. Silahkan, tidak apa-apa itu. Yang penting membangun imanmu untuk lebih percaya lagi di tengah pandemi yang serba sulit. Dulu ketika namanya Samaria dikepung itu sampai lockdown itu Samaria di zamannya Ahab. Tapi Tuhan tetap mengendalikan. Sampai dikirim Nabi Elisa. Kalau hari ini saya dikirim Tuhan ke sini untuk menguatkan motivasi kepada bapak-bapak, ini aja anggap aja bahwa Tuhan berpesan kepada bapak-bapak lewat saya. Zaman itu Samaria di lockdown sama raja-raja Asyur. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada orang mati di situ. Itu di dalam kendali Tuhan. Sampai akhirnya tidak diperangi apa-apa, tahu-tahu mati 185.000 orang yang ngepung. Itu luar biasa sekali. Bahkan Yehuda juga dikepung raja-raja Asyur. Percayalah, kembali kepada Alkitab. Makanya Alkitab itu dalam bahasa Inggris diberi judul Bible, B-I-B-L-E, Basic Instruction Before Leaving Earth. Artinya apa? Instruksi dasar kita sebelum kita itu mati, sebelum kita meninggalkan dunia ini. Ini instruksi dasar. Bahkan di dalam Alkitab juga Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidupan. Siapa yang belum pernah ke Madiun? Ada yang belum pernah ke Madiun? Jenengan belum pernah ke Madiun ya Pak? Yang lain yang belum pernah ke Madiun, Pak jenengan nanti ke Madiun Pak? Oh lewat tok. Misalnya gini Pak, jenengan badhe ke Madiun diantar bapak ini kok. Aku pengen ke tempat Seleko. Terus bapak jenengan kasih informasi ke saya. Mas saya juga mau ke Seleko, misalnya seperti itu. Jenengan lebih percaya saya atau bapak ini kok? Percaya saya. Itu yang dimaksud dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada nabi di dunia ini, tidak ada orang hebat di dunia ini yang berani mengatakan aku ini datang dari surga. Makanya ketika Yesus datang mengatakan aku ini jalannya ke surga, percaya kepada Yesus. Bahkan nabi di mana nabi yang ada tidak pernah mengatakan aku dari surga. Dia tahu jalannya. Makanya jangan pernah di tengah kesulitan pandemi seperti ini menanggalkan iman kita demi sesuap nasi. Itu yang kita harus pahami tentang Yesus. Itu manusia surga yang memang datang dan dia tahu jalannya. Seperti Bapak tadi, lebih percaya saya karena saya tahu jalannya ke Madiun daripada yang lain. Begitu tak Pak? Seperti itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kesimpulan saya, bapak-bapak semua yang ada di sini, kalau ada ibadah kaum pria, datang, malah ajak kaum pria yang lain. Karena apa? Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat waktunya. Motivasi ini supaya memberkati semua yang ada di sini. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya kembalikan pada Om Edi katanya. Langsung tutup. Om. Langsung sampai katanya. Sesuai instruksi. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati, dan saya terlalu yakin ketika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, amin. Dan jaminan Tuhan itu pasti. Dan saya pun, kami sekeluarga pun boleh mengalami bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Kita bangkit berdiri, kita akan puji yang katakan sebab kasih setiamu Tuhan. Angkat tangan kita katakan sebab kasih setiamu.
setiamu, janjimu Tuhan lebih segalanya. Dan sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Mari waktu yang ada ini beberapa menit kita fokuskan kepada Tuhan. Firman yang telah disampaikan, seberapa banyak kali kita mendengar firman. Firman itu akan menumbuhkan iman kita. Dan kasih setia Tuhan itu telah dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya, lama lama. Kami datang kepadamu Tuhan. Dan kami berhadapkan bersama pria-prianya Allah malam hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melihat secara pribadi setiap kami yang datang kepadamu Tuhan. Engkau melihat, memahami keberadaan kami. Bahkan juga Engkau melihat setiap perasaan isi hati kami. Mungkin hari-hari ini yang ada masih merasakan ada ketakutan, kekhawatiran. Malam hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Iman kepadamu Tuhan boleh menguatkan, memampukan kami semua. Untuk kami memandang kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tetapi ada satu sukacita keberanian bersama-Mu Tuhan. Kasih setiamu terlalu besar bagi kami. Kalau Kau sudah memanggil, memilih kami di umat ketebusan-Mu Tuhan. Bila kami tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu dan kami menjadi pemenang-pemenangnya Allah Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesanggupan Tuhan, untuk kami tetap memandang kuasa-Mu, untuk tetap kami memandang Tuhan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami terlalu yakin ketika kami datang kepadamu, berharap berserah kepadamu, Engkau akan membela kami, Engkau akan membela istri kami, membela anak-anak kami, membela seluruh keluarga kami, bahkan Engkau memproteksi keluarga kami Tuhan. Bahkan Engkau juga akan membela pekerjaan kami, Engkau akan memulihkan ekonomi kami, kesehatan, kekuatan Engkau limpahkan, berikan kepada kehidupan kami Tuhan. Doa kami biarlah kaum pria yang ada ini sebagai imam keluarga, kepala keluarga, kami tidak berpaling daripadamu Tuhan. Kami tetap berfokus kepadamu Tuhan, dan kami terlalu yakin Engkau yang berperang ganti kami, Engkau yang bela kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani renungan firman Tuhan malam hari ini. Kau akan terus pakai, Kau juga pulihkan Tuhan luka yang ada di jarinya Tuhan. Sehingga Tuhan, saudara kami wantau Tuhan, tetap Tuhan ada pemeliharaan daripadamu. Kalau besok kembali ke Madiun juga Kau sertai dalam perjalanan, bahkan dimanapun hamba-Mu ini Kau utus kerjakan, Engkau akan membela. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Mari Tuhan Kau akan sertai, lindungi kami semua Tuhan. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus, boleh tinggal menyertai kita semua. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita akan akhiri perhimpunan ini, pulang terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.